Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini ya, saya di channel Guru BK Konselor akan mencoba membahas soal-soal PPG bidang bimbingan konseling tahun 2021. Soal-soal ini saya dapat dari teman-teman yang sudah lulus PPG ya. Waktu itu juga saya lulus, alhamdulillah, PLPG di UNESA ya, tahun 2017. Dan semoga soal-soal ini bermanfaat ya teman-teman ya, pada teman-teman. Oke, kita coba bahas soal terlebih dahulu. Secara umum, strategi konseling memiliki komponen-komponen berikut. A. Rasional, memberi contoh, pembentukan tujuan, pekerjaan rumah. B. Rasional, memberi contoh, latihan, pekerjaan rumah. C. Rasional, pembahasan masalah, latihan, dan pekerjaan rumah. D. Rasional, pemberian tugas, latihan, PR. E. Rasional, pembahasan masalah, pemberian contoh, latihan. Jawabannya adalah rasional ya, B. Selanjutnya, BK sebagai profesi menuntut keterlibatan para anggotanya untuk meningkatkan kompetensi secara terus-menerus, meningkatkan kompetensi dalam organisasi profesi, memiliki kompetensi secara berkesinambungan, mencapai kompetensi melalui kegiatan in-service training, meningkatkan kompetensi bila diperlukan. Jawabannya adalah A. Selanjutnya, nah ini teman-teman, untuk pertama kalinya BK dituangkan dalam kurikulum sekolah pada tahun 1970, 75, 1980, 84, dan 1990. Jawabannya adalah B. 1975. Selanjutnya, program BK di sekolah disusun berdasarkan A. Kesepakatan dengan komite, B. Persetujuan staf, C. Asesmen kebutuhan, D. Persetujuan Kepsek, E. Permasalahan yang muncul. Jawabannya asesmen. Selanjutnya, jika konselor berusaha mengubah perilaku konseli dengan menerapkan pemberian penguatan dan hukuman, maka konselor tersebut menggunakan teori atau pendekatan afektif, kognitif, perilaku, afektif, kognitif, atau humanis. Jawabannya C. Perilaku. Selanjutnya, berikut ini beberapa sikap dapat mendukung terbentuknya hubungan konseling kecuali. Oke, ini ada penekanan kecuali teman-teman. Empati, refleksi, penghargaan positif, ketulusan, dan kesungguhan. Jawabannya B. Refleksi. Oke, selanjutnya, metode pengumpul data yang paling tepat agar diperoleh data secara komprehensif dan integratif dalam konseling adalah studi dokumenter-kah, wawancara, studi historis, studi kasus, biografi. Jawabannya wawancara. Selanjutnya, nih, perbedaan utama antara bimbingan kelompok dan konseling. Kelompok terletak pada tujuannya, kemampuan pemimpin kelompok, jumlah anggota, topik yang dibahas, dan peran konselor. Jawabannya adalah C. Jumlahnya ya. Nah, selanjutnya, tujuan utama dari penelitian tindakan dalam bimbingan konseling PTBK adalah mengembangkan pengetahuan dalam bidang BK, menguji validitas teori, metode, dan prosedur bimbingan, menemukan model, teori, prosedur baru dalam bidang bimbingan, memecahkan masalah yang dihadapi oleh konselor dalam kehidupan praktiknya sehari-hari, menemukan strategi yang paling efektif dalam konseling. Jawabannya D. Selanjutnya, berikut ini merupakan fungsi dari asesmen dalam pelayanan BK, kecuali, ingat, kecuali teman-teman. A. Mendalami pemahaman tentang siswa. B. Menunjukkan keterampilan konselor dalam memahami siswa. Sarana untuk membuat diagnosis. Sarana untuk memperoleh data empiris, melengkapi pemahaman tentang siswa. Jawabannya adalah C. Kecuali ya. Oke. Asesmen dalam BK dibagi dalam dua kategori, asesmen teknik non-tes dan asesmen teknik tes. Non-tes merupakan teknik untuk pengumpulan data dengan cara A. Menerapkan instrumen yang tidak baku, menerapkan instrumen terstandarisasi. B. C. Menerapkan instrumen buatan konselor sendiri. D. Menggunakan instrumen yang berisi pertanyaan-pertanyaan. E. Menggunakan instrumen yang berisi pernyataan. Jawabannya C ya, buatan konselor sendiri ya, non-tes. Komponen minimal yang harus ada dalam RPLBK atau kegiatan pendukungnya adalah
A. Topik materi tujuan kegiatan dan penilaian. B. Tujuan materi kegiatan sumber bahan dan penilaian. C. Topik bidang fungsi tujuan kegiatan sumber bahan dan penilaian. D. Topik bidang fungsi tujuan materi kegiatan sumber bahan dan penilaian. E. Tujuan bidang fungsi kegiatan dan materi penilaian. Oke. Ini RPL yang sering kita buat teman-teman ya. Yang harus ada di dalam RPL adalah B ya. Minimal ini. Selanjutnya, dari hasil analisis data guru BK mendapatkan data sebanyak 70 siswa tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang studi lanjutan. Untuk mengatasi tersebut, bentuk alternatif kegiatan yang sebaiknya dirancang dalam layanan BK, orientasikah, konseling individu, bimbingan kelompok, konseling kelompok, penempatan dan penyaluran. Jawabannya bimbingan kelompok. Bisa kita bagi-bagi misal 15-15 ya. Selanjutnya, rekomendasi peminatan yang diberikan oleh guru BK SMP merupakan atau MTS ya, merupakan berdasarkan hasil rapat keputusan. Ya, kemudian anjuran utama yang diimplementasikan oleh guru BK tujuannya SMA, keputusan sekolah lanjutan yang harus dimasuki peserta didik, atau berdasarkan kecenderungan kekuatan peminatan peserta didik terhadap mapel, pengukuran dan proses pemantapan peminatan ya. Jawabannya D. Selanjutnya, konseling memiliki terminologi khusus yang menunjukkan pendekatan yang digunakan. Istilah reinforcement dikenal dalam pendekatan analisis transaksional. Reality, person center, behavioral. Jawabannya behavior ya. Behavioral. Oke, evaluasi yang dilakukan untuk mengukur, menginterpretasi dan menilai pencapaian program adalah evaluasi input, evaluasi produk, evaluasi proses, evaluasi konteks. Jawabannya B. Evaluasi produk. Oke teman-teman, ini kurang lebih 15 soal ya yang saya bahas. Saya sangat berharap teman-teman yang menyaksikan video ini bisa belajar dengan serius. Semoga bisa tersertifikasi teman-teman ya. Nah teman-teman sekalian, kalau kalian mau file ini silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya kirim secara pribadi kepada teman-teman ya. Tulis saja alamat emailnya di kolom komentar. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Semoga teman-teman bisa belajar dengan baik dan tersertifikasi menjadi konselor yang hebat. Baiklah teman-teman, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.